Ramlan dan suami akan menunaikan ibadah haji, akankah Ola Ramlan menggunakan hijab di hari-harinya nanti? Kalau suami saya bilang sih nanti dulu. Orang-orang selalu nyangkanya Saya kan juga udah nanyain kapan, tapi dari Om Lola juga emang mau, tapi tunggu waktunya belum sekarang mungkin. Tapi insya Allah ada niat ke sana. Target berikutnya pengen naik haji. Pengen. ya insya Allah sih pengen, udah pasti pengen lagi. Tinggal siap semuanya aja. Apa kata Irwansyah tentang hal ini? Apa yang akan mereka lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Waktu itu sih sempat ngobrol sama Zaskia, kata Zaskia nggak perlu ada yang diklarifikasi. Buat apa klarifikasi? Maksudnya orang kita nggak kayak gini. Ntar juga akhirnya semua yang nonton atau semua publik juga tahu gitu kita nggak bersalah, kita cuma dipakai aja namanya gitu. Ada yang memberikan keterangan palsu. Jadi kalau sampai kita dipanggil gara-gara orang itu, siap-siap bertanggung jawab saja, kan kayak gitu Di kan. dunia maupun di akhirat. Itu jelas-jelas modal juga sebagian uang saya, uang Sirin. Jadi ketawa aja kalau dibilang katanya itu aliran dana dari, tapi ya sudahlah, kan insya Allah kita nggak berbuat salah, ya udah, ya kita ketawa-ketawa aja lah, kita itu aja, kita berdoa mudah-mudahan ujian teguran ini selesai semuanya. Itu cobaan buat bakas umroh ya. Oke. Dia pulang umroh dapat cobaannya kayak gitu. Gimana tuh? Ya saya bilang sabar aja ya kan. Disebut menerima aliran dana dari Wawan, Irwansyah juga tersangkut atas kerjasamanya dengan Wawan. Bahkan mobil yang ia gunakan juga disebut-sebut bersumber dari aliran dana itu. Tapi saat dikonfirmasi, pasangan ini membantah dan menyebut bahwa mobil itu adalah dari jeripayah mereka sendiri. Lalu siapkah Irwansyah jika kelak ia dipanggil KPK untuk memberikan keterangan? Kalau mobil, gue syuting dari 12 tahun yang lalu sampai sekarang, masa gue nggak boleh punya mobil? Punya mobil. Gue syuting dari pagi sampai ketemu pagi lagi. Gue sinetron, gue reality show, terus apalah segala macem. Masa kita nggak boleh punya mobil gitu? Terus yang usaha-usaha kita yang kayak PH gitu, itu bener-bener malah jual rumah kita waktu itu. Jual rumah sampai jual rumah Untuk buat PH kita memang juga. PH gitu. Mereka lebih tahu gitu siapa yang mesti mereka panggil harusnya. Kalaupun sampai dipanggil ya datang aja. Salahnya di mana? Ya jawab sejujur-jujurnya, sejelas-jelasnya gitu. Ya kayak orang kayak kita tuh naik motor gitu kan. Kita punya SIM, punya SNK, punya spion, punya apa segala macam, ketemu polisi nggak perlu takut kan gitu loh. Supportnya Irwan, ya banyak-banyak doa aja. Banyak berdoa, banyak berzikir ya kan. Allah itu kan tidak tidur. Kalau memang kita nggak berbuat salah, kenapa jadi mesti takut ya kan? Ingin ke KPK menanyakan apakah kerjasama seseorang itu diharamkan gitu ya. Karena anak saya, Irwansyah, itu bukan menerima aliran dana dengan konotasi yang negatif ya. Tetapi notaril, kerjasama di notaris, masing-masing menanamkan saham, lalu salahnya di mana gitu ya. Terangkanlah, terangkanlah. Dunia komedi berduka saat salah satu lakon terbaiknya Jojon tutup usia sekitar pukul 6:10 pagi Kamis kemarin. Menurut keluarga, komedian era 80-an ini sudah 1 bulan terakhir diterjang sakit. Tapi baru belakangan keluarga mengetahui bahwa almarhum juga mengidap penyakit jantung. Jojon menghembuskan nafas terakhirnya di usia 67 tahun di salah satu rumah sakit di Jatinegara, Jakarta Timur. Setelah disemayamkan di rumah duka, kemarin siang almarhum dimakamkan di tempat pemakaman umum Blender, Bogor, Jawa Barat. Baik, aku di Sumatera. Aku di Sumatera, baik. Datang malam tiga, baik. Dapat sering. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia tidak pernah sakit-sakit.
yang kayak semacam sakit gitu. Jadi ya biasa gitu kan. Yang namanya orang punya asma kan genetik biasa aja. Buktinya kan beliau sampai umur sekian pun masih bisa menunaikan tugasnya ya, melaksanakan pekerjaannya. Eksis gitu. Karena tidak pengaruh. Nah, dokter bilang, Bu, Bapak harus periksa jantung. Ada gini. Itu. Kenapa Bapak tidak bertahan? Apa mungkin tidak antara asma dan ini? Karena faktor usia. Kepergian komedian yang terlahir dengan nama Juhri Masjan 5 Juli 1947 itu tidak hanya meninggalkan duka mendalam bagi keluarga, tapi bagi dunia komedi Indonesia. Gaya dan cara Jojon membawakan lawakan memang tidak ada duanya. Ia punya ciri khas yang hingga saat ini orang masih mengingat dengan baik. Ialah seniman sejati yang berkarya meski usianya tak lagi muda. Lalu seperti apa sosok sang komedian senior di mata para sahabatnya? Rasa kehilangan seorang pelawak yang sangat luar biasa, pelawak yang serba bisa dan legendaris banget, dari gerakannya, dari mimik mukanya itu bikin orang tertawa. Sampai saya kadang-kadang ngambil lawakan-lawakan dari Pak Haji Jojon ini. Memang dengan kumis palsunya itu yang selalu membuat kita tertawa kalau sudah beliau menggunakan itu. Dan itu celana cingkrang ya, itu ciri khas beliau yang. Dan karena Pak Jojon sendiri adalah sosok guru buat saya secara pribadi, dan memang ini sesuatu yang cukup mengejutkan. Semasa hidupnya, Jojon memang mengabdikan diri di dunia komedian. Ia menjelma menjadi salah satu komedian yang paling berpengaruh di bumi pertiwi. Tapi di tengah kesuksesan itu, benarkah Jojon masih mempunyai banyak cita-cita yang belum terwujudkan? Ya mungkin dia ingin nyaksiin adik ya untuk wisuda. Karena sebentar lagi Kiki juga wisuda. Selesai sarjana, nah itu keinginan terakhirnya mungkin. Mama tahu Gigi dengan talentanya, seninya lebih peminat sama bapaknya. Kemarin dia minta dibimbing seperti muda sama papi gimana. Orangnya baik, Papa sayang sama anak-anaknya, terutama mas saya. Papa selalu perhatian sama saya, apapun hal yang sekecil apapun dia selalu perhatiin. Sepulangnya dari Tanah Suci Mekah dalam rangka menunaikan ibadah umroh, pasangan Ola Ramlan dan Aufar Hutapea mengurai banyak kisah, terutama pengalaman religinya yang tak terlupakan. Ini adalah ibadah kedua kalinya bagi Aufar dan Ola sebagai suami istri. Kalau yang jelas sih waktu umroh pertama mungkin saya nggak sempat mencium Hajar Aswad ya, tapi alhamdulillah di umroh kedua ini saya dapat cium 3 kali gitu Hajar Aswad. Jadi luar biasa banget, pengalamannya senang banget. Kemudian lebih mungkin karena yang pertama kan belum tahu ya, yang kedua udah lebih tahu, jadi kayaknya lebih mudah gitu, lebih bisa mengerti. Itu termasuk lebih banyak doa yang lain juga. Kalau saya juga sama ya keluarga saya menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah, kemudian orang tua saya sehat, anak saya sehat, dan yang sudah pasti segera mendapat ya yang paling utama ya segera diberikan momongan. Bisa mencium batu Hajar Aswad, Ola Ramlan mengucap doa khusus agar bisa segera dianugerahi momongan. Tapi kisah itu hanya sepenggal cerita dari banyaknya pengalaman yang ia dapatkan. Lantas benarkah jika setelah ini Ola Ramlan dan suami akan menunaikan ibadah haji? Akankah Ola Ramlan menggunakan hijab di hari-harinya nanti? Kalau suami saya bilang sih nanti dulu. Orang-orang selalu nyangkanya kan. Saya juga udah nanyain kapan, tapi dari Mbak Ola juga emang mau, tapi waktunya belum sekarang mungkin. Tapi insya Allah ada niat ke sana. Target berikutnya pengen naik haji. Ya insya Allah sih pengen, pasti pengen haji. Tinggal siap semuanya aja.
Selalu ada campur tangan Sang Maha Pencipta yang terkadang kita tak bisa menakar pastinya, seperti kematian dan harapan akan hadirnya seorang momongan telah menjadi ketetapan yang telah digariskan.